Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai implementasi kebijakan kota tanpa kumuh di Kelurahan Rejomulyo, Kota Semarang. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai proses implementasi kebijakan tersebut, kami akan memaparkan terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang dari kebijakan itu sendiri. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2012, Kota Semarang termasuk ke dalam 10 kota dengan kawasan terkumuh di Indonesia. Semarang menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia yang memiliki banyak daerah kumuh dan menempati peringkat 1 dalam jumlah permukiman kumuh terbanyak di Jawa Tengah, yakni sebanyak 43 wilayah permukiman kumuh. Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah dalam menangani kawasan kumuh di daerah-daerah di Indonesia adalah melalui program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Salah satu kelurahan yang termasuk dalam kawasan terkumuh adalah Kelurahan Rejomulyo. Penetapan Kelurahan Rejomulyo sebagai kawasan kumuh di Kota Semarang diatur dan ditetapkan dalam SK Wali Kota Semarang Nomor 50 Tahun 2014 tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh Kota Semarang. Penetapan tersebut didasari alasan bahwa Kelurahan Rejomulyo memiliki permasalahan yang cukup kompleks dalam hal infrastruktur. Berdasarkan profil Kotaku Kota Semarang tahun 2017, sebanyak 24% bangunan hunian tidak memiliki keteraturan. 17% bangunan hunian memiliki kondisi atap, lantai, dinding tidak sesuai dengan persyaratan teknis. 22% kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang memadai. 3% kondisi drainase di permukiman memiliki kualitas buruk. 29% bangunan hunian tidak memiliki kloset yang terhubung dengan septic tank. 100% saluran pembuangan air limbah rumah tangga tercampur dengan drainase lingkungan. 19% sampah domestik terangkut ke TPS atau TPA kurang dari 2 minggu. Dan 52% kawasan permukiman tidak memiliki ketersediaan prasarana atau sarana proteksi kebakaran. Nah, berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka kami akan melakukan analisis mengenai implementasi program Kotaku di Kelurahan Rejomulyo, Kota Semarang. Program Kota Tanpa Kumuh adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh yang merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan peran masyarakat dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100 di perkotaan pada tahun 2016 sampai 2020. Dalam rangka mewujudkan pemukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan dengan kolaborasi sebagai platform serta masyarakat yang ikut serta dalam penanganan kota tanpa kumuh. Dasar kebijakan program Kota Tanpa Kumuh di Semarang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Lalu, Surat Edaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh. Dan Surat Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 50 Tahun 2014 tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan penetapan kawasan kumuh di Kota Semarang. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PU Nomor 40 Tahun 2016, terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan program Kotaku. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini meliputi sosialisasi dan komitmen para pemangku kepentingan. Sosialisasi ini dilakukan oleh BKM dan Korkot kepada masyarakat. Diawali dengan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, lalu dilanjutkan kepada masyarakat umum. Sosialisasi ini dilakukan kurang lebih selama sebulan sekali. Lalu BKM melaksanakan tugasnya mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh Korkot. Para aktor pada pelaksana program Kotaku ini cukup berkomitmen dalam pelaksanaan program ini dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan porsi dan tugasnya masing-masing. Tahap yang kedua adalah tahap perencanaan.
Tahap perencanaan telah dilaksanakan secara detail yang diawali dengan penyusunan RPLP atau Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Rejomulyo yang berisi tentang rencana pola ruang, rencana pengembangan wilayah, rencana penanganan permukiman kumuh, dan rencana penanganan ekonomi sosial. Setelah itu, prioritas kegiatan lingkungan akan dibuatkan DED atau Detail Engineering Design yang akan dipresentasikan kepada masyarakat di wilayah yang akan mendapatkan program. Yang ketiga adalah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan program Kotaku di Kecamatan Rejomulyo terfokuskan pada keadaan lingkungan yang baik dan bersih. Tahap pelaksanaan ini sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam dokumen RPLP. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan prioritas penanganan baik skala kota maupun skala lingkungan. Pelaksanaan program ini sudah dijalankan dengan baik dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kelurahan Rejomulyo. Tahap yang keempat adalah tahap keberlanjutan. Tahap keberlanjutan ini dilaksanakan dengan monitoring. Pemerintah yang diwakili oleh para pelaksana program menilai keberlanjutan ini sudah berjalan dengan baik. Contohnya yaitu dalam keberlanjutan pelaksanaan sumur artesis. Namun, masyarakat menilai keberlanjutan program ini masih belum terlaksana dengan baik dan tidak jelas karena tidak adanya dana. Misalnya dalam pembenahan yang dilakukan di Taman Terbuka Hijau. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis berdasarkan model implementasi George C. Edward III atau yang biasa disebut dengan Edward III. Jadi dalam teori ini terdapat 4 variabel yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan, yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari variabel pertama yaitu sumber daya, dalam implementasi program Kotaku di Rejomulyo ini dari aspek sumber daya manusia sudah memadai, terlihat dari peran Korpat selaku fasilitor dan pendamping serta BKM yang sudah dijalankan dengan baik dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Namun terdapat kendala dalam hal pendanaan karena proposal ini seringkali terjadi keterlambatan dalam persetujuannya. Selanjutnya variabel komunikasi yang dijalankan ini dilakukan dengan metode sosialisasi. Kejelasan dan konsistensi dalam sosialisasi ini sudah berjalan dengan baik. Namun kendala yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang terkadang susah untuk diajak berdiskusi dan berkomunikasi. Selanjutnya disposisi berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari respon tanggapan serta sikap dari aktor pelaksana yang baik serta kejujuran dan komitmen antar aktor yang terjalin juga dengan baik. Ya, yang terakhir ada variabel struktur birokrasi. Pelaksanaan program Kotaku yang dilaksanakan oleh Korpat dan BKM Kelurahan Rejomulyo ini sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan dan SOP yang ada. Setelah dijelaskan mengenai implementasi program Kotaku di Kelurahan Rejomulyo, Kota Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program Kotaku di Kelurahan Rejomulyo, Kota Semarang sudah berjalan dengan baik. Namun belum ada konsistensi dalam tahap menjalankan keberlanjutannya. Keberhasilan implementasi program Kotaku ini dilihat dari aspek yang terdapat dalam variabel komunikasi, disposisi, sumber daya, dan karakteristik birokrasi yang dilihat secara keseluruhannya sudah cukup terpenuhi. Namun dalam segi anggaran dan persetujuan yang terlambat serta pola pikir masyarakat yang terkadang sulit untuk memberikan izin serta pola pikir masyarakat yang sulit menerima, hal ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan implementasi program Kotaku ini. Sekian video mengenai implementasi program Kotaku di Kelurahan Rejomulyo, Kota Semarang. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.